Maka kalau pengetahuannya sampai ke sana, tindakannya apa? Mulai nyelengi si nabung, akhirnya apa? Seperti itu seterusnya. Orang akan seperti apa? Dia akan dipengaruhi oleh apa? Pengetahuannya. Karena pengetahuan tadi akan mendorong orang punya tindakan tertentu, dan tentu pengetahuan itu akan mendatangkan perbuatan dan hasil yang akan didapat sesuai dengan kadar pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-kitaba wal hikmah waghfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hasin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, guru karyawan SMK Negeri 1 Bawen yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, nikmat, taufik hidayahnya. Di kesempatan pagi yang berkah ini kita hadir di majelis yang mulia bersama-sama berharap kepada Allah semoga majelis ini menjadi sarana, wasilah yang dengannya Allah pahamkan kita kepada agama ini. Allahumma amin. Karena dengan pemahaman agama yang baik, yang benar, menjadi sebab kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang terbaik. Allahumma amin. Nabi bersabda, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki baik, maka Allah fahamkan dia kepada agamanya. Hanya agama datang tidak akan berhasil dengan semangat penyampainya, tetapi juga kesiapan orang untuk menerima petunjuk. Maka dua hal ini yang menjadi sarana tercapainya ilmu, tercapainya petunjuk. Barangkali Bapak Ibu guru sekalian menjumpai ada kalanya materi yang tersampaikan di kelas tidak bisa diterima dengan baik. Pernah alami Bu? Diterangke bola-bali ora? Ini gurunya sing kurang pinter apa bocah sing bodoh, atau tidak adanya faktor utama yaitu kesiapan. Maka di antara metode Nabi sebelum beliau jauh-jauh menyampaikan satuan pelajaran kepada orang yang dituju, beliau terlebih dahulu mengkondisikan mad'u, objek dakwah itu dengan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa begitu Bu, sebelum besok nyampaikan materi malam melek gitu. Ya Allah, saya yakin yang akan saya sampaikan adalah kebaikan, dan kondisikan agar murid-muridku bisa siap untuk menerima kebaikan itu. Pernah begitu Bu? Dibayang ke wajah sing beling-beling itu. Itu terus ditembungi gitu supaya lahan tempat kita menanam benih ilmu itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti kita melihat ada orang-orang istimewa di sekeliling Nabi, itu diantara memang Nabi menyiapkan mereka untuk diinginkan memiliki kompetensi tertentu. Dimulai dari mereka itu modalnya nol, bahkan modalnya minus dari kebaikan, tetapi Nabi mempunyai strategi.
Karena beliau sadar hanya sebatas penyampai saja, tidak menjamin apa yang disampaikan itu bisa masuk apalagi dipahami. Beliau hanya mengatakan innama ana qasim wallahu yuti. Saya hanya sekedar berbagi saja, tapi hakikatnya Allah lah yang memberi itu. Maka sampai ada satu kitab yang istimewa judulnya Al-Faizuna bi Du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beruntung karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum beliau tatap muka menyampaikan satuan materi. Kita begitu pun sudah membuat RPP itu pede banget, so. Dari pengalaman lapangan ini mesti nyampai. Gitu Bu. Apa butuh nanti diulang lagi materi itu? Kenapa? Ya bisa jadi karena lahan belum siap. Tapi kita maksa untuk apa? Di sini ada lahan-lahan kita mau nandur disiapkan apa teko diceblok gitu. Apalagi gurunya nang omah bawa masalah gitu. Kira-kira di kelas gimana kayaknya seru gitu. Makanya Nabi itu malam itu membayangkan wajah satu-satu itu dikomunikasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk kemudian beliau menarget Umar untuk jadi tim beliau, itu modelnya bukan nol lagi, minus. Itu beliau punya investasi doa untuk Umar saja itu 5 tahun. Sebelum beliau tatap muka menyampaikan satuan materi, tapi beliau sudah pengkondisian butuh waktu berapa tahun Bu? Kayaknya kalau levelnya siswa SMK itu semalam cukup. Jadi sebelum besok membayangkan menyampaikan materi itu disampaikan oleh ya Allah, saya yakin akan yang saya sampaikan satu kebaikan. Tapi saya mohon kondisikan siswa kami agar siap menerima. Sebab kalau tidak, responnya tidak berupa kesiapan, bahkan penolakan enggak efektif, sama sekali enggak efektif. Pengalaman Nabi kita ketika menerima wahyu pertama, apa Bu isinya? Wahyu pertama apa? Iqra. Mananya apa? Padahal Nabi tidak bisa baca. Itu gimana strateginya? Kayaknya salah orang deh. Begitu Nabi disuruh baca, Iqra, bacalah. Apa respon Nabi? Respon spontannya, ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Kira-kira Allah salah enggak menyampaikan informasi ini? Perintahnya membaca kepada orang yang tidak bisa. Nabi itu jujur banget. Beliau dengan spontan, ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Kalau gurunya begitu, muridnya gimana Pak? Begitu anak-anak mereka bilang tidak, gitu gimana Bu? Duh, materi yang disiapkan semalam bubar itu kan. Pernah betul Bunjaran mengubah RPP dari yang direncanakan itu jadi tidak di kelas. Saya pernah dulu Bu, begitu tak siapin matang itu siswa tidak siap, akhirnya keluar dulu keluar bawa dengan kursi-kursinya. Ternyata kita ngajar di halaman dengan duduk di kursi itu jadi Bu, karena kita tidak harus memaksakan kalau memang lahannya belum siap. Malah penak ternyata order, ya gini saat order, mari ngantuk, panas-panas. Artinya Nabi ketika responnya penolakan, ya tidak bisa. Sampai diulang malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Beliau lagi-lagi mengatakan, ma'ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Gimana agar ini misi berhasil? Perintahnya baca, tapi dituju kepada orang yang tapi malaikat tetap pede loh. Oh enggak, ini enggak salah orang. Mungkin kalau jenengan nih, salah orang kali, yang sana loh yang bisa baca. Saya nggak bisa baca, kalau disuruh baca. Sampai yang ketiga kali Nabi responnya masih penolakan, ma'ana biqari'in. Maka kesimpulannya, apapun kebaikan kalau responnya penolakan apa? Tidak akan bisa. Sampai malaikat itu gemes itu, sampai beliau faghatahu ghatatan qawiyah, sampai disikap di pelorot, sampai Nabi hampir nggak bisa bernafas. Berarti kemudian malaikat Jibril berubah strategi. Kalau diperintah membaca kepada orang yang membaca tidak bisa, berarti ya punya plan A, plan B buatan Bu di RPP itu. Itu disupervisi tidak cocok itu tadi no. Harusnya punya iki tidak iso, harus ada apa? RPP perubahan. Bisa enggak on the spot langsung itu Bu? Makanya kudu direkam penting Pak, direkam itu berarti disusulkan.
Maka begitu ternyata responnya pun tidak bisa. Maka kemudian beliau membuat strategi beda. Maka kemudian mentalaki, mendikte. Lebih cepat mana Bu? Audio atau visual maksudnya materi itu? Disuruh melihat kah atau cukup mendengar saja? Oh, berarti guru ini kudu sekakeh napa ngomongnya. Maka begitu ternyata kalau disuruh baca nggak bisa, itu kan hambatan terbesar kan. Maka malaikat Jibril membisikkan, kemudian Nabi menirukan. Lebih gampang mana? Ada yang biasa mulang ngasih anak-anak di rumah? Pengalaman ngajar Iqra, bisa baca butuh berapa lama? Anak-anak yang jangan loh, pernah madrasah pernah ngaji. Untuk dari Iqra jilid 1 sampai bisa baca Quran itu pengalaman butuh berapa lama? Setahun nggih. Coba bayangkan di rentang itu anak tidak usah baca, disuruh nirukan, setahun sudah berapa yang dihafal? Berarti kalau targetnya bisa baca dan hafal, itu kalau ditargetkan dengan harus baca, dengan cara disuruh nirukan, cepat mana capaiannya? Ternyata Nabi dengan mendengarkan, menirukan bisa kan? Nah, begitu respon berikutnya adalah penerimaan, siap, maka hasilnya apa Bu? Nabi tidak hanya sekedar bisa membaca Quran, lepas setang, nggak ada tulisannya, bisa baca dan hafal dan bahkan paham. Kita ada yang bisa baca, tahu tulisannya, hafal enggak Bu? Paham maksudnya enggak Bu? Berarti harus diubah strateginya ya, cara belajarnya. Nah, maka nanti seberapapun berapi-apinya mubalek, tapi kalau jamaahnya enggak siap gimana gitu? Ya, juga. Maka beruntunglah orang-orang yang kemudian punya kesiapan. Seandainya pun tidak siap, maka contohnya Nabi sendiri yang menyiapkan, mengkondisikan dengan nembung kepada Allah yang bisa mengendalikan mereka. Sehingga ketika mereka sudah terkondisi, ibarat kata ngomong sak ngomong nama Bu. Siswane bola-bali ditinggal rapat kira-kira apa? Karena sudah dikondisikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nanti masuk di sisi mana? Jadi untuk efektifnya penyampaian satu ilmu bahkan petunjuk itu juga dikaitkan erat dengan kesiapan. Ibarat kita berharap di lahan itu tumbuh tanaman subur yang bermanfaat, maka diantaranya kita harus melihat lahannya seperti apa. Kan anak-anak kita kan punya keragaman, keragaman karakter dasarnya kan. Maka nanti sebetulnya tidak bisa diajar dengan cara yang sama. Kalau di kelas ngajarnya sama enggak Bu? Oh dipilih bocah sing pinter-pinter dewe, bocah sing rada atau disamakan. Iki sing repot kan memilih metodenya kan Bu. Nggak sesuai yang beragam tapi caranya apa? Tapi harus begitu gimana? Harus begitu gimana? Kita akan ambil pelajaran. Jadi nanti ada tipe 3 macam jenis manusia terkait tentang bagaimana nanti ilmu dan petunjuk bisa sampai kepada mereka. Jadi kurikulumnya sama saja, tapi seperti mana efektivitas itu sampai juga masih dipengaruhi oleh sifat mereka. Sesungguhnya nanti secara umum manusia nanti keberadaannya, eksistensinya itu terkait tentang 3 hal ini. Wujudul insan. Jadi manusia itu hakikatnya itu seperti apa dia, seperti apa performanya itu dipengaruhi 3 hal ini. Yang pertama al-ma'rifah, pengetahuan, ilmu. Maka nanti yang membedakan seorang dengan yang lainnya dalam hal level adalah sisi keilmuannya. Bahkan hal pertama yang diinstalkan kepada manusia pertama Adam adalah ilmu. Jadi ketika Adam dicipta umur 0 tahun sudah gede loh. Jadi Nabi Adam itu dicipta, begitu dicipta pertama kali sudah wujudnya apa? Wis manusia dewasa. Dan hal pertama yang kemudian diinstalkan kepada Adam adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka yang pertama ilmu. Makanya seperti apa performa seseorang itu terkait tentang seberapa ilmu yang dia dapat. Karena nanti ilmu juga mempengaruhi tentang apa? Kontribusi. Seperti apa nanti sumbangsihnya, perannya, nilainya itu tergantung dari kontribusinya. Jadi ketika dapat ilmu, maka kemudian berwujud berupa tindakan.
dan tindakan itu akan membuahkan hasil. Inilah manusia tidak lepas berkutat dari 3 hal: pengetahuan, kemudian kontribusi, dan hasil balasan. Contoh sederhana, ketika orang nggak tahu bahwa sholat itu wajib, maka tindakannya gimana, Bu? Oh, sholat itu wajib tuh, Pak. Ketika tidak ada pengetahuan bahwa sholat itu wajib, maka tindakan dia adalah tidak sholat. Kalau nggak sholat berarti neraka kan itu. Berarti seperti itu manusia dalam hal apapun. Kemudian orang meningkat pengetahuannya bahwa dia tahu sholat itu wajib, maka tindakannya apa, Bu? Sholat, walaupun sak-sak lah sholat. Tapi hasilnya apa? Sesuai dengan kadar pemahamannya. Ketika pengetahuannya tambah lagi, sholat itu bagi laki-laki wajibnya jamaah, maka tindakannya apa? Dia tidak hanya sholat, tapi sholatnya apa? Jamaah. Hasilnya apa? Kalau sholat sendirian dapatnya 1 kali, kalau jamaah dapatnya, maka dengan ilmu bertambah akan tindakannya akan berbeda dengan yang lainnya, dan tentu hasilnya juga akan. So tambah ilmu nih, nek sholatnya di Masjidil Haram 1 kali sholat sebanding dengan 100.000 kali sholat di sini. Kalau dikonversikan berarti sama dengan sholat 5 waktu selama 56 tahun. Boleh ditimbangan amal gimana? Maka kalau pengetahuannya sampai ke sana, tindakannya apa? Mulai nyelengi nabung. Akhirnya apa? Seperti itu seterusnya. Orang akan seperti apa? Dia akan dipengaruhi oleh pengetahuannya. Karena pengetahuan tadi akan mendorong orang punya tindakan tertentu, dan tentu pengetahuan itu akan mendatangkan perbuatan dan hasil yang akan didapat sesuai dengan kadar pengetahuannya. Sehingga nanti seperti apa orang produktif, itu ilmu adalah faktor dominan. Jadi ilmu adalah satu dari 4 mata rantai produktivitas. Dengan ilmu orang punya keinginan. Karena ada pengetahuan, dia akan punya keinginan untuk mencapainya. Kemudian ada amal, tindakan nyata, nanti akan ada hasil. Ngerti hasilnya kayak begini, dia akan meningkatkan lagi kualitas keilmuannya, punya keinginan yang kuat, melakukan, dan akan ada hasilnya. Seperti itu. Jadi produktivitas itu dimulai dari keilmuan. Apalagi panjenengan berkutat dalam hal ilmu kan. Seperti apa nanti capaian yang akan didapat oleh anak didik kita tergantung kadar keilmuan yang dia bisa pahami. Ini konsep dasar seperti itu. Jadi Allah bisa saja memberikan sesuatu yang luar biasa, tetapi masih digantungkan kadar pemahaman orang kepada pengetahuan tadi. Satu contoh tipikal manusia, Nabi mengatakan. Jadi ada tipe manusia berupa 3 jenis tadi dalam penerimaan hidayah maupun ilmu. Beliau mengatakan, inna masalah ma ba'asani Allah bihi minal huda wal ilmi. Sesungguhnya perumpamaan, permisalan, petunjuk dan ilmu yang Allah berikan kepadaku dan aku diutus untuk misi itu, maka kama salil ghais asaba ardon. Jadi ilmu yang akan sampai kepada manusia itu seperti dipermisalkan air hujan yang turun, yang itu jatuh ke tanah, jatuh ke bumi. Kita lihat kan hari ini kan hujan merata di berbagai tempat. Tapi nanti di setiap tanah yang berbeda karakternya, itu nanti akan responnya itu beda. Ibarat udane airnya sama kualitasnya, ibarat sak kelas itu kurikulum materinya sama, tapi nanti apa yang diserap oleh mereka itu beda, dan apa nanti tindakan yang muncul itu beda. Nanti kita tergantung tipe tanah yang seperti apa. Kurikulumnya kan sama, Allah memberi petunjuk itu sama kepada siapapun, materinya sama, yaitu apa? Ayat-ayatnya. Ada satu kitab yang menarik, Kaifa yubarmijul Quran al-hayah. Bagaimana Al-Quran memprogram kehidupan. Jadi ini ada di kurikulum yang Allah sudah setting, dan ayat yang turun satu demi satu itu mau disetting mulai dari awal manusia yang bermodal nol.
Jadi nanti ada 17 surat yang turun pertama kali, itu konsepnya adalah al-ma'rifah, al-ata' wal jasa. Mengulas tentang mengenal siapa manusia, dia dari mana, kemana, misi apa dijalankan, itu tidak lepas dari satu tahapan. Jadi ada kurikulumnya. Untuk hidup itu ada apa? Kurikulum. Kalau sudah menyeting satu demi satu ayat yang turun, surat yang turun secara berurutan, itu memprogram manusia dari nol, bahkan dari minus fi dhalali mubin, kondisi ketika Al-Quran turun, masyarakat dalam keadaan sesat yang nyata, kemudian didongkrak menjadi khair umat yang terbaik. Nah, anak-anak kita kan modelnya kan api-api bayi, tidak ada yang nomor minus di bawah nol. Tapi dalam waktu yang tidak begitu lama, hanya 22 tahun kurang berapa, lebih berapa bulan itu sudah menjadi performa yang luar biasa. Kurikulumnya adalah Al-Quran. Nabi menggambarkan ibarat apa? Air hujan yang turun ke bumi. Seperti apa nanti karakter bumi dan seperti apa responnya, Nabi kita mencontohkan. Di antaranya fakanat minha taifah thayyibah. Ada tanah yang tipenya tanah yang baik. Thayyibah ini ku baik. Ada tipe ardun thayyibah, tanah yang baik. Artinya ya subur, tanah yang baik. Qabilatil ma, dia bisa menyerap air. Ada tanah yang ketika ada air mengalir aja tidak terserap. Tanah lempung itu airnya ditambil. Bahkan aku melihat karakter tanah berarti salah materinya harus hujan. Cuma ini yang digambarkan Nabi, dia caranya karakternya berbeda, kurikulumnya sama. Turun air hujan. Kalau tanah kemudian tanah ardun thayyibah, taifah thayyibah, tanah yang baik, maka indikatornya adalah qabilatil ma, yang bisa menyerap air bisa diserap. Kemudian yang diterima air fa'ambatat kala, maka dia kemudian menumbuhkan beragam rumputan. Dan bayangkan, sing ditompo ayat, tapi yang muncul karya. Betul ditompo pelajaran, sing dipakai apa? Jawaban soal. Jadi yang diterima air, karena dia tanah yang baik, maka yang dihasilkan apa? Beragam rumputan, masbal kasir, dan buahnya tumbuhan. Dan di sini tombok air, singgung, pari, jagung, sapi, macam-macam. Ada yang bilang, ketika dikasih pelajaran itu, ternyata efek hasil dari sekolah itu menghasilkan karya yang luar biasa. Ini hal tertentu. Nabi itu kepada para sahabat kurikulumnya kaya, tapi dari mereka muncul keahlian, kompetensi yang luar biasa, yaitu memberikan sumbangsi terbesar pada peradaban dunia. Jadi gimana caranya? Jadi air diubah menjadi apa? Ini tipe tanah yang luar biasa. Jadi nerimanya air tapi ngeluarkannya apa? Beragam tumbuhan, beragam saudara. Itu kira-kira tumbuhnya itu karena bibit yang ada dalam tanah atau yang diturunkan dari atas. Pernah enggak? Saya juga bayangin si ahli sudah pertanyaan ini. Coba gambar satu eksperimen. Cari tanah yang ayam bersih dari unsur apapun, terserah kandungan apapun. Kemudian taruh biarkan dihujan-hujani. Kira-kira tadi akan tumbuh rumputan enggak? Pertanyaannya, rumputan yang tumbuh dari tanah atau dari atas? Padahal tadi kalau dalam apa bicara bibit yang disukai kita tahu. Coba jadi eksperimen begini. Yang turun air, tapi yang muncul apa? Rumput. Saya sering berbahas. Jadi tanah itu kalau diayak bersih, ketika dibiarkan itu kemudian tumbuh ketumbuhan macam-macam, itu dari mana? Kalau ada kalau ketemu lagi itu jelaskan. Ini penting. Kan setahu kita itu tanah besar kata itu tanah mati itu begitu hujan dalam waktu beberapa saat saja kemudian muncul apa? Beragam. Saya ngambil apa? Apakah dalam tanah ada
biji-bijiannya ada atau itu munculnya dari air atau dari air. Jadi air yang belum air tapi yang belum muncul itu namanya bagus. Dan itu manfaatnya luar biasa. Ini tipikal satu penjelasan untuk iman tadi. Yang kedua, ada tanah yang namanya ajadim. Tanahnya keras licin. Tidak bisa nyerap, tapi amsa katilma. Dia bisa menampung air. Air nggak terserap, tapi air tidak hilang. Jadi bisa menampung. Itu air, ini betul-betul bisa memberikan lima. Itu air, dia bisa memberikan. Tapi siapa? Jadi air tidak diserap, tapi ditampung. Tidak menghasilkan apa-apa. Cuma itu ditujukan orang. Kayak tadi orang hujan di Parang itu ada air yang mengalir. Sehingga siapapun bisa datang untuk mengambil manfaat yang namanya air. Jadi untuk pelajaran, boleh jadi doneknya apa? Pelajaran kayak nama SD nanti kali. Di bulan pokok manfaat, pokoknya dari rumah itu diceramai. Terus kayak budi. Jadi di tempat pelajaran, ya tapi ditawari yang pelajaran lagi. Jadi dapatnya air yang bisa diberikan bukan apa? Seperti yang diberikan. Jadi amsa kalimat air yang ditampung, tidak diserap, tidak menumbuhkan tanaman, tapi air ditampung di tempat itu. Sehingga dengannya panah Allah biharas, dengannya bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Ketika orang mau minum di situ ada air, ketika orang mau dikasih minum ada air, ketika pertanian butuh air di situ ada air. Jadi di tangan dia apa yang disampaikan masih aman, tidak kemana-mana dan tidak bisa jadi apa-apa. Ada yang gitu. Oke, setelah terwayang satu, apa dijual pasti bahkan gayanya sampai dulu ini. Semua pertanyaan sudah dijawab dengan benar. Ya, tipe suka yang mana? Wow, terang itu mungkin bisa tapi kok seperti yang diterangkan. Dapatnya pelajaran, keluarnya apa? Anak manis, anak yang nilainya bagus. Begitu di kehidupan nyata, ternyata dia dari sekolah pintar dan lebih hebat. Si presiden satu, si komus dan di masyarakat tidak sukses di sekolah, tidak sukses yang di pelajaran. Murid yang bersoal, tipe akun juga, kalau aja di. Biasanya dipakai sekolahnya boleh. Pokoknya pertama, kita lagi bulan raga, tapi ternyata dia punya kontribusi yang luar biasa. Tergantung kita nanti lingkungan yang mana atau strateginya ya. Jadi yang kedua itu aja di tanah keras, licin, tidak bisa menyerap. Tapi di situ air tertampung, tidak kemana-mana. Siapapun yang ingin mengambil manfaat bisa langsung muncul ke tempat. Dengannya Allah memberikan manfaat kepada siapapun. Baik seribu minha, maka orang-orang itu bisa minum air darinya. Wasatau dan bisa memberikan minum kepada tanamannya. Wasatau dan juga untuk bercocok tanam. Dia punya manfaat. Dapatnya air tapi Allah memberikannya. Dan ada tipe yang ketiga adalah wasob berapa bidang roh bidang yang tinggi. Ada tanah jenis peyan, tanah besar. Menurunkan bulan balik tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tanah. Begitu air hujan yang hujan tidak hilang dan tidak menumbuhkan tanah. Ada yang begitu? Masuk telinga kanan. Banyak orang yang kecewa. Kalau pengajian, jadi hujan deras seperti apapun ya hanya air saja, tidak tempat saja, tidak bisa menampung air dan juga tidak bisa menumbuhkan apa. Nek orang tanahnya kayak begini, enaknya apa ya? Maka jangan dipaksa untuk ditanam. Dicampur aja, dibuka ke batu bata, dibakar seperti gini loh. Kan masih punya manfaat kan? Cuma manfaatnya apa? Berarti wajib ya, karena digali batu bata atau dibakar.
itu masih ada manfaat lain. Jika saja orang paham karakter, ada nggak kita langsung bubuli saja Pak ini? Haikal tidak, karena jangan dipaksa ditanami. Ibu itu di balang-balang, diganjel-ganjel logo kan. Nanti ada manfaatnya agar dia bisa membaca potensinya kan. Loh muridnya Nabi macam-macam kan. Harus infak di bidang keilmuan, dokter keilmuan, atau infak di diplomasi atau bidang perdagangan. Orang yang apa-apa. Ada nggak di sekolah kami? Nah, kira strategi penanganannya kayak apa? Kalau dia maksa, kalau tulis sama, dia emosi kan? Kita kan bisa mau kita ambil kakek bukit mahal-mahal. Jadi kan diuji untuk akaran segala pertanian kalau salah. Tapi bisa nggak? Loh, Mekah itu kan paling besar dari tanah ini. Tapi cara kerja seperti itu betul. Apakah dipaksa harus sektor pertanian? Nabi Ibrahim ketika datang ke Mekah itu kayak apa kondisi tanahnya? Nggak prospek untuk hidup. Tapi bisa sekarang menjadi kota yang mempunyai daya tarik kunjungan orang terbitan seluruh dunia. Beliau mendeskripsikan kan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzakin. Wahai Tuhanku, Ibn Allah, sungguh saya sudah memboyong menempatkan sebagian dari anak turunku di satu lembah yang tandus, yang pohon tidak bisa tumbuh. Tidak ada ilmu pertanian kan? Dia cari tanah tandus, pohon aja nggak bisa tumbuh, tapi positif. Tidak pernah mengatakan ngurus sih, dan tinggal dari yang ada jumlah orang dengan dia cara mencari produktif. Saya mau ada yang terus pasar, mau baru tanah berharap dengan dia makan bisa. Ketika mereka kita berbeda sekolah. Saya itu pernah alami sekolah yang tidak begitu. Pertama itu sekolah anak-anak belajar. Ustaz orang kelompok bilang, kalau kita apa ini kalau tidak boleh, jangan boleh. Tapi dengan cara yang berbeda bisa. Nabi berapa begitu kan? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzakin. Sungguh aku telah menempatkan sebagian anak turunku di satu lembah besar, pohon yang tidak bisa tumbuh. Cuma saya minta pada Allah tidak permintaan saja. Program Riuki Musyawarah. Baik Tuhan dulu saya buat yang baik mereka ya. Saya boleh ke sini satu saja ya saya. Mereka tetap menegakkan sholat. Yang kedua nanti ini akan menjadikan sebab sesuatu produktif. Kalau lahannya itu kayak begitu, nanti ada cara penanganan yang beda, yang sehingga nanti punya produktivitas lebih dibanding lahan tersebut. Jadi lahan 1 hektar ditanami padi berapa ton yang dihasilkan? Kata-kata 6 ton. Ya. Berapa harganya? 500 juta. Berapa juta harganya? 30. Untuk berapa lama? 4 bulan. Kalau hanya sama ditamburi ilmu metode pesantren yang muncul apa? Tamburi ilmu, tamburi ilmu. Nanti kalau ada tamburi tanaman akan ditamburi yang nanti tidak lebih dari itu. Mungkin apa? Nabi Ibrahim kita itu dan yang ketiga ini permintaan yang besar sekali. Warzuqhum minas samarati. Ini kalau sekarang Indonesia itu dibuli mutakhir yang biasa. Beliau mengatakan tanah ini tandus besar, pohon dan bisa tumbuh. Tapi mintanya adalah berikan kepada penduduknya nanti rezeki yang berlimpah dari beragam jenis buah-buahan di mana-mana. Tanaman yang tandus besar, pohon aja nggak bisa tumbuh, tapi yang diminta rezeki yang berlimpah dari beragam jenis buah. Artinya secara real tanah ini tidak berhasil itu, tapi nunggu kepada Allah agar tanahnya kayak begini, mungkin cari bukti tidak punya banyak strategi. Yang penting hadirkan ke tempat ini agar diminati orang negara dengan diberikan rezeki yang berlimpah dari jenis beragam nomor. Berarti bukan berinteraksi kepada lahannya, tapi Allah
lulus. Mungkin tidak? Kajian Nabi itu pernah dibeli begitu beliau mendeklar menarget umat untuk direkrut dalam tim. Karena jaga tim yang ada nggak angkat untuk mengemban misi besar ini. Terus dia tersinggung nggak? Singgung mengambil lama, tahu-tahu nyopot SDM dari luar untuk direkrut. Padahal kubu sebelah yang selama ini berlawanan. Tapi Nabi nembung Allahumma a'izil Islam bi ahadi umarain. Karena kita belum mengambil untuk melihat tim yang ada tidak punya kapasitas. Sementara yang tersedia di buku yang tersedia. Nabi berani merekrut rekrutmen dari luar yang menguatkan tim beliau. Kira-kira apa yang selama ini bersama gimana? Karena untuk perang tertentu kadang-kadang orang tidak pada kapasitasnya. Sementara itu ada pihak. Begitu Nabi mendengar itu, apa respon? Hari demi hari umat semakin menunjukkan kenakalannya dalam mengusir Nabi. Ini kita banyak kan? Sampai hari demi hari umat semakin menunjukkan kelamanannya. Sampai ada orang kan Nabi terkenalkan sudah mengatakan umat tidak hanya untuk masuk saja, tapi punya peran. Yang pada Islam Madinah, Islam umpal itu dengan dia masuk Islam menjadi Allah mulia, tidak ada sembunyi-sembunyi, tidak ada malu-malu, menampakkan Islam dengan terang. Itu dari siapa? Mana kita tahu Allahumma a'izil Islam bi ahadi umarain. Jadi satu saja di antara dua umat. Karena penghalang terbesar karena Nabi itu dua umat. Satu umat bin Khattab, dua umat bin Hisham saja. Nabi minta saja jenderal saya minta sabar jenderal dua orang ini. Kan dia punya potensi, bisa mau membedakan orang. Satu aja masuk ke kubu Nabi gimana? Sudah berbeda pertahanan. Dan ada orang berdiri datang ibu sudah sepuh mendengar bahwa Nabi punya program itu ternyata ada lapangan orang. Tidak menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Sampai makin dari itu Umar semakin nakal dan memusuhi Nabi. Sampai dikatakan wahai Muhammad sudah hentikan engkau berharap akan keislaman umat. Dia sudah justice di situ. Umat tidak akan masuk Islam sebelum kalau dia juga masuk Islam. Nabi dibully itu surut ya. Dan benar-benar di tahun kelima umat datang dengan masuk Islam. Begitu hari pertama dia masuk Islam, bagaimana katakan kepada langsung tampil juga ya sopan-sopan yang bisa menghadapi umat. Jadi direkrut langsung loh. Modalnya apa? Tidak ada nomor minus. Tetapi ada untuk pengkondisian tahan. Kalau berapa tahun? 5 tahun. Nanti investasi juga Umar sebelum menyampaikan satu materi sudah 25 tahun. Untuk Khalid bin Walid, kita kenal Khalid bin Walid siapa? Musuh utama Nabi Muhammad yang belum pernah terkalahkan reputasinya. Itu masuk Islam di tahun ke-15 Nabi dan ternyata di balik layar Nabi juga Khalid untuk masuk Islam selama berapa tahun? Dan Nabi muridnya sekarang buat dakwah pada juga. Artinya kok dari apa sekolah pindah aja gara-gara itu kacau yang lain. Kita ternyata tidak siap. Jadi ada yang nanti apa tipenya apa? Jadi ada yang nanti atur juga menyerap air dan bisa menumbuhkan tanaman. Ada yang namanya tadi apa? Ajaib. Tanahnya keras licin, tapi bisa menampung air. Dapatnya air apa? Dia bisa berikan air dan memberi makan kepada banyak orang. Tipe yang ketiga, Ian, seorang penyerap air juga tidak bisa menumbuhkan. Terus yang itu tanah tipe yang begini bisa memberi makan di bidang apa? Maka nanti tidak ada paksakan nanti ada contoh seperti tentu katakan itulah pada nikah masa manfaatnya itulah perumpamaan orang yang mau memahami agama. Kalau saja dia mau paham
kontribusi yang muncul nopo keahlian. Dulu kita bayangkan generasi awal itu kurikulumnya hanya ayat saja, tapi jadinya muncul di situ ilmu yang luar biasa macam-macam ya. Ada yang kemudian ahli matematika, ahli fisika, ahli kedokteran, ahli astronomi, pelajarannya penting. Dan sekolah itu mata pelajarannya berapa pelajaran? Tapi pelajarannya hanya Al-Quran, hadis gitu. Tapi kompetensi yang dimunculkan dari siswanya loh. Kita mau apa karena kalau banyak pelajarannya. Jadi orang itu habis racing gini. Dan juga hanya matanya saja, hanya saja. Tapi di tangan orang-orang yang punya karakter beda-beda, tapi yang dimunculkan itu biasanya tiga generasi awal ketika materi itu masuk nanti dari petunjuk Allah, maka kita mereka akan menghasilkan beragam keahlian dan beragam keahlian. Dengannya kalau dia mau paham, maka melalui orang itu Allah memberikan manfaat luas kepada orang yang lain. Sebaliknya, ya selain belajar, kemudian ketika kita belajar dan dapat kebaikan, biasakan pulang kepada orang lain. Sementara ada 11 orang gagas dengan karena juga itu ada. Ya ada ya, sementara merupakan orang yang tidak pernah membayangkan itu ya, dia tidak menerima petunjuk dan tidak pula dia memberi manfaat kepada orang yang satu tanpa begitu. Memang kenyataannya jangan dipaksa. Memang dari orangnya sudah ada karakter. Jadi manusia itu nanti akan terpecahkan jadi dua saja. Kelompok besar, yang satu kelompok kafir menolak, orang ngerti kenal sama menolak. Yang kedua orang yang percaya, siap menjalankan semua kurikulum itu karena meyakini akan ada kontribusi. Sehingga Allah katakan diri, bukanlah di malam kiamat yang menciptakan dia, tapi kafir itu masih didahulukan penyebutannya. Sebagian dari kalian kafir, tapi mungkin sebagian yang lain. Kalau ada penyebutan kafir juga, berarti menunjukkan lagi. Memang kenyataannya sambil ini akhirnya sih kalau peta jumlah manusia ini kurang lebih 8 miliar. Yang muslim berapa? Kurang dari 2 miliar. Kayak gitu. Nah, yang sudah mukmin saja itu nanti masih dipetakan dengan berapa banyak. Kita satu contoh misalnya, contoh bagaimana dulu materi sampai kepada para sahabat. Nanti seperti apa yang dimunculkan oleh mereka, walaupun mata pelajarannya sama. Ibarat ujian dulu, mereka punya tingkat berbeda-beda, apa yang bisa muncul dari mereka. Nah kalau kita sekolah, itu pertanyaan yang dimaksudkan jawabannya apa? Seperti pelajaran yang disampaikan, apa dia menjawab yang berbeda. Pernah tidak anak-anak dikasih soal yang isi? Pernah tidak menemukan jawaban yang aneh? Itu jadi bukan butuh diulang. Buyuk jawabannya pertanyaannya begini, tidak begitu. Tapi pernah tidak dicermati? Ini jawabannya sudah setelah itu analisis, setelah itu tapi nomor. Kadang-kadang ada nggak pertanyaan yang dimaksud jawaban ini tertib itu sampai orang isi-isi itu. Ternyata jawabannya nomor berbeda. Justru yang dibutuhkan karakter, bukan nomor. Ini ada masalah istilah pendidikan karakter nih. Sing diulang nomor, sing dari nomor kan mungkin. Dan saya masih ada ujian yang berupa nomor. Pertanyaan bukan akhlak yang butuh atau kompetensi yang dihasilkan seperti apa tadi. Ini contoh, Nabi pernah mengumpulkan sahabat. Mereka berbagai sama angkatan, gurunya sama, materinya sama. Tapi apa yang muncul dihasilkan dari mereka. Nabi kalau ada satu pertanyaan apa? Sederhana kan? Tidak perlu pikir dulu. Apa yang kalian sukai dari dunia? Jangan ditanya itu terus. Tapi gini, spontan tanpa mikir. Itu yang namanya akhlak, refleks spontan. Itu tidak usah mikir. Itu berdoa. Dan tak bingung.
Sekarang apa yang jenengan sukai dari dunia ini? Kalau sampai ingin hidup 1000 tahun lagi, lorong ditambah kilo, apa yang jenengan sukai? Alasan apa yang eksis di dunia ini? 10 detik. Berarti itu belum terpisah dari kita. Enggak ada komunitas tertentu untuk melakukan akhlak tertentu. Karena apa? Ini tapi mengungkapkan kalimat pertanyaan, ingin melihat respon cepat. Karena respon cepat itu adalah sebenarnya apa? Apa yang gitu, bukan rekayasa, bukan. Jadi refleks spontan itu namanya apa? Tapi pernah dulu di hadapan para sahabat banyak kemudian belum melakukan pertanyaan. Maka tapi kemudian dia dimulai dari menanyakan itu kepada Abu Bakar, karena dia termasuk sahabat senior. Pokoknya masih dikasih peluang Abu Bakar, apa yang kamu sukai dari dunia? Dia jawab, Kohib Bumina salah. Saya suka dari dunia ini ada 3. Langsung jawab spontan. Kalau saya suka 3 hal ini dibanding yang lain. Apa itu? Al-julusu baina yadayhi, duduk di depannya. Yang paling saya suka duduk di hadapan Allah. Wa nadharu ilaihi, dan memandang itu sebelum orang ketemu bisa memandang itu. Dan yang ketiga, wa infaqu mali alaihi, dan menginfakkan semua harta itu. Ini tak terlebih nama produktif. Terletak ketika jenengan bisa mengelola, itu bisa menghasilkan banyak proyek kebaikan. Ini spontan. Dan susunan kalimatnya sudah luar biasa. Tanpa dipikir, berulang-ulang mas. Al-julusu baina yadayk wa nadharu ilaik wa infaqu mali alaik. Bagus itu. Itu ayat tapi munculnya apa? Dan Abu Bakar terkenal orang yang menginfakkan hartanya seluruhnya untuk di jalan Allah. Bahkan di sebelah diri produktif dari udung, dari gamis, dari panci macam-macam. Tapi dikira Nabi tahu cara mengelola itu dan produktif apa saja. Oh iya bagus itu. Kemudian sahabat Umar tanya, Bapak Umar, saya sudah 3 kali. Ini menunjukkan mereka ada kayak istri. Oh saya 10, ngatur barang. Saya 3 kali. Apa 3 itu? Tapi tidak. Apa Umar? Qaulul bil ma'ruf wal ma'ruf, mengatakan ajak-ajak kepada kebaikan walaupun rahasia. Wa nahyu 'anil munkar walaupun jahar, mencegah kemungkaran walaupun terang-terangan. Umar benar. Saya tidak suka itu mencegah kemungkaran walaupun terang-terangan. Yang ketiga, wa qaulul haqqi walaupun murad, mengatakan yang benar walaupun hak. Jadi kalau Abu Bakar Umar on. Ya untuk spontan tertata. Kita mau pidato di konsepnya paling cocok. Berarti bukan itu akhlaknya. Ini akhlaknya. Spontan saja sudah tertata. Yang juga itu adalah ajak kebaikan walaupun rahasia, mencegah kemungkaran walaupun terang-terangan, mengatakan yang benar walaupun Umar. Pelajarannya sama, yang muncul dalam karakternya beda, sesuai dengan tipenya. Kayak anak tadi, sesuai dengan tipe anaknya, tugasnya itu kode. Tapi ternyata yang muncul dari latar yang berbeda. Beda. Memperkaya khazanah kompetensi yang itu kita butuh kalau dalam tertib. Kayak semua kode kafe, gila. Harus gregut dari pihak rumah. Yang ada nanti akan bersaing. Oh iya, betul. Kalau kamu senang, ya katakan, saya juga suka dunia akan 3 hal sama dengan yang lainnya. Apa itu? Ketmam, Salam, pasal beliau yang saya suka itu adalah kasih makan, menyebarkan salam, dan sholat di waktu malam sementara tidur. Ini juga penting. Spontan lagi. Ketmam, wa ifsa'u salam, wa sallu bilani mana suniyah. Itu seperti itu. Dan kalau kamu
isi. Kok tak seru lah. Yang saya suka ini kabel. Yang saya suka itu memuliakan tamu. Memperbanyak puasa di cuaca yang panas dan kerosot. Yang ketiga, memukul musuh dengan badan saya. Sampai terkenal bahwa mudah-mudahan belum. Setiap perang tanding, kan kalau perang itu tidak langsung pasukan dengan pasukan, maju pimpinan dengan pimpinan, kan? Perang tanding dulu. Ini nanti untuk meminimalisir korban. Saya kira-kira jago itu kalah dengan lebih daripada rombong kabeh. Dan Ali itu ketika perang tanding itu sudah jago nih, walaupun dari yang lainnya divisinya kecil. Cuma reputasinya ketika perang tanding selalu menang. Tidak pernah kalah. Untuk pergantian Ali ketemu Khalid. Untuk aja. Dan ketika reputasinya tidak pernah kalah, itu ditanya, gimana sih triknya kalau ambil perang tanding mesti menang? Itu karena dua hal saja. Satu, dia meyakini yang dia lakukan dalam rangka menolong agama Allah. Rumusnya intang surullah yang surullah. Jika kamu menolong agama Allah, kamu ditolong. Dipilih saja. Kalau ditolong oleh Allah berarti Allah pasti menang. Dan faktor kedua, ketakutan pihak lawan. Karena sudah terdengar kabar, tidak satu pun yang berhadapan dengan Ali pasti kalah. Berarti akan maju supersek lah, terus kena mental sih. Jadi reputasinya siapa yang berhadapan dengan Ali itu mesti kalah. Jadi dia ada sudah jatuhnya mental. Ya sebenarnya musuh siapa nama? Karena dia menolong agama ditolong dan reputasi dia yang itu sudah diketahui musuhnya. Ketika berhadapan dengan Ali mesti apa? Jadi berapa pemahaman persepsi terhadap Islam. Maka nanti bangun persepsi yang baik. Itu bagus. 4 sahabat sudah memberikan jawaban walaupun materinya sama. Ketika dikasih soal, jawabannya apa? Kalau ada siswa jawab soal beda dengan pertanyaannya gimana? Dikasih A plus atau F, dikira atau kalau berikut orang atau kalau pelajaran ini, kok jawabnya malah aneh. Itu kalau jadi dari guru nih, jawaban yang berbeda ini apa? Kapasitasnya. Oh, berarti nomor itu macam-macam. Ternyata muncul karakter yang beragam. Kemudian pertanyaan balik kepada sahabat Abdullah. Kemudian kamu apa? Yang kamu sukai dari dunia ini? Beliau jawab, saya suka 3 hal. Apa itu? Lapar, sakit, mati. Katakan yang diminati dari ini. Ini sesuatu yang paling dibenci orang. Tapi ternyata menjadi sesuatu yang disukai sedang. Alhamdulillah. 4 sahabat tadi ketika jawabannya alternatif, Nabi tidak bertanyakan ya begitu. Cuma ketika ada jawaban aneh, itu jawabannya tidak populis. Padahal ini sesuatu yang paling dihindari orang. Lapar, terus kemudian sakit, akhirnya no. Ini aneh ini. Yang lainnya nggak begitu, pelajaran yang sama tapi munculnya apa? Yang 4 tadi normatif A plus, tapi jawabannya begini. Yang tadi Nabi tidak mau klarifikasi, ya itu begitu. Tapi ini pertanyaan yang sama kan jawabannya. Nabi butuh nanya, kenapa? Oh padahal ini sesuatu yang paling dibenci. Ya semua bapak, kok gara-gara dia alasan apa? Karena sesuap nasi bisa paten-paten loh. Gara-gara kita ngewu bisa bunuh-bunuhan. Gara-gara apa? Orang tidak betah lapar. Gara-gara untuk memenuhi kebutuhan perlu satu orang melakukan apapun yang dikerjakan tidak. Tapi nanya dulu, kalau kamu suka yang begitu apa alasannya? Dia mengatakan, ya saya suka lapar supaya kebutuhan itu bisa empati kepada beban penderitaan orang.
demikian anak-anak kita, anak jenengan seperti apa efek kita sampainya materi jenengan yang tidak yakini baik, maka kondisikan agar ada kesiapan. Oleh sebab itu ditunggu kepada Allah sebagai Nabi mengkondisikan umat yang tadinya tampil besar itu saja, tapi dengan kesungguhan kepadanya, maka materi itu sampai dan muncul karakter yang luar biasa, yang itu menjadi penguat agama Nabi di dalam Islam. Maka anak-anak yang aneh tadi, coba jangan bisa gede, sukses, kita yang di sekolah bener saya loh. Harusnya kita, siapapun di tangan penjenengan, karena jangan tahu tipikal mereka, maka jangan tahu urusan bagaimana cara menyampaikan materi pada. Demikian sebuah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita coba dengan keras jika rahmat yang diberikan kepada